seluas-luasnya, tetapi harus bertanggung jawab. Itu yang nanti membedakan model belajar bagaimana di sekolah dan di kuliah. Jadi bebas tetapi bertanggung jawab. Mungkin itu jawaban saya dulu. Jadi mengapa jadwalnya begitu, terkait masalah teknis ruangan, misalnya ruangan dan dosen, terkait memang itu ada faktor itu, ruangan terbatas, dosennya juga terbatas, sehingga tidak bisa sebagaimana sekolah itu gurunya banyak gitu ya, couplingnya juga jelas. Itu sekolah kan nggak pernah pindah ruangan nih kalau sekolah ini. Kelasnya itu ya sudah tinggal duduk di situ nunggu gurunya ganti kan ya. Itu kalau sekolah di kita sulit ya. Karena mungkin masalah teknis ya, ruangannya nggak terlalu banyak, biasanya juga sama. Tapi di luar itu ya, bagi saya kenapa jadwal kuliah bisa seperti itu ya tadi. Saya menilainya itu adalah salah satu bentuk ujian bagaimana mahasiswa bisa belajar bebas gitu ya, bebas memilih, tetapi ya tadi bertanggung jawab dengan pilihannya. Bebas tapi bertanggung jawab ya. Mau kuliah nggak masuk semuanya juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kaget ketika nanti nggak lulus. Jangan komplit nantinya. Ya begitulah. Berarti untuk memilih pilihan seluas-luasnya, tapi harus bertanggung jawab. Itu yang nanti membedakan model belajar bagaimana di sekolah dan di kuliah. Jadi bebas tetapi bertanggung jawab. Mungkin itu jawaban saya dulu. Jadi mengapa jadwalnya begitu, terkait masalah teknis ruangan, misalnya ruangan dan dosen, terkait memang itu ada faktor itu, ruangan terbatas, dosennya juga terbatas, sehingga tidak bisa sebagaimana sekolah itu gurunya banyak gitu ya, couplingnya juga jelas. Itu sekolah kan nggak pernah pindah ruangan nih kalau sekolah ini. Kelasnya itu ya sudah tinggal duduk di situ nunggu gurunya ganti kan ya. Itu kalau sekolah di kita sulit ya, karena mungkin masalah teknis ya, ruangannya nggak terlalu banyak, biasanya juga sama. Tapi di luar itu ya, bagi saya kenapa jadwal kuliah bisa seperti itu ya tadi. Saya menilainya itu adalah salah satu bentuk ujian bagaimana mahasiswa bisa belajar bebas gitu ya, bebas memilih, tetapi ya tadi bertanggung jawab dengan pilihannya. Saran menjadi ini juga pengalaman saya. Apa ya? Seharusnya zaman sudah berubah ya. Saya dulu, zaman saya kuliah dulu, dosen-dosen itu ya ngeri-ngeri gitu ya. Sehingga kalau kita mau maju atau ditunjuk maju itu khawatirnya nggak karu-karuan. Itu dulu gitu ya. Tapi pastinya di kita sekarang maksudnya sudah berubah. Zaman sudah berubah. Artinya saya mengamati gitu ya. Ya dosen-dosen di kampus saya dulu S1 dan kolega dosen S2 sekarang stylenya, karakteristiknya ya jauh berbeda gitu. Tapi kenapa mahasiswa baru masih punya ketakutan yang sama mungkin? Bukan tanya aja, sekedar tanya, angkat tangan aja kayaknya ada beban 100 kilo misalnya gitu. Ya itu saya juga jadi mikir, jangan-jangan permasalahannya bukan di aspek dosennya gitu. Sampai dari masa lalunya ketika sekolah mungkin ya. Di sekolah aktif juga enggak? Kalian begini, ketika misalkan begini, di sekolah nggak aktif, di kampus nggak aktif, oke lah, berarti masalahnya sama. Kalau di sekolah aktif, kemudian di kampus nggak aktif, nah ini kan jadi masalah, ada yang beda berarti perlakuannya.
Saya masih hipotesis ini. Apakah mahasiswa yang tidak aktif di kampus ini dulu sekolahnya tidak aktif? Oh berarti kalau iya, ini masalah lama berarti. Ada masalah lama di sekolah yang belum solve sehingga terbawa ke kampus. Tapi kalau ada yang di sekolahnya aktif, kemudian masuk kuliah terus tiba-tiba nggak aktif, males-malesan, nah ini berarti problemnya ada di zaman dia kuliah. Apa itu harus dikaji. Tapi di sisi lain sebaliknya mungkin di SMA nggak aktif, di kampus luar biasa ini. Oh, berarti ada sesuatu treatment yang dia temui di kampus dan membuat dia berubah. Nah, ini harus di-share ke teman-teman. Kenapa nggak bisa berubah seperti itu? Di kelas yang aktif mereka berapa orang? Yang rajin tanya, berani tamu ke depan. Mereka ada berapa orang? Aktif itu kan juga bisa lewat media lain, begitu ya. Mahasiswa bisa aja tanya konsultasi ke dosen lewat sosmed, lewat email. Tapi jadi masalah ketika itu juga tidak dilakukan, itu jadi bingung dosen. Di kelas nggak tanya, di HP juga nggak pernah tanya, email apa lagi, nah terus dia apa mahasiswa itu harus bagaimana lagi gitu? Apakah seorang dosen harus merangkap jadi dukun misalnya sehingga bisa membaca pikirannya masing-masing mahasiswa atau bagaimana? Jadi repot juga. Yang penting kayaknya tadi membangun keberanian untuk bertanya ya, untuk bertanya. Saya kira menarik. Beberapa dosen saya dulu melatihnya jadikan PR. Jadi pertanyaan jadikan PR. Ketika beberapa orang tidak bisa bertanya secara langsung waktu itu, maka pertanyaan itu jadikan PR. Mahasiswa tolong baca buku ini, bab ini, silakan dikaji, dibaca. Kalau ada pertanyaan tulis. Ke depan masing-masing nanti bacakan, diambil sampel. Nah, apakah dia seperti itu misalkan ini? Karena ya tadi untuk mungkin permasalahannya adalah waktu ya, sehingga tidak bisa spontan ya, tidak bisa spontan. Jadi pertanyaannya dijadikan PR. Ada kalanya harus dipaksa memang, ada kalanya. Saya merasakan sendiri waktu itu, ada kalanya harus dipaksa. Kenapa saya lebih berani ke depan? Saya mengakui sebagiannya adalah karena keterpaksaan. Jadi kalau nggak dipaksa itu ya selamanya mungkin kita nggak akan punya kesempatan untuk berani tampil di depan. Saran menjadi ini juga pengalaman saya. Jadi apa ya? Seharusnya zaman sudah berubah ya. Saya dulu zaman saya kuliah dulu dosen-dosen itu yang ngeri gitu ya. Sehingga kalau kita mau maju atau ditunjuk maju itu khawatirnya nggak karu-karuan. Itu dulu gitu ya. Tapi mestinya di kita sekarang mestinya sudah berubah. Zaman sudah berubah. Artinya saya melihat, saya mengamati gitu ya. Ya dosen-dosen di kampus saya dulu S1 dan kolega dosen yang sekarang stylenya, karakteristiknya ya jauh berbeda. Tapi kenapa mahasiswa baru masih punya ketakutan yang sama mungkin? Bukan tanya aja lah, sekedar tanya, angkat tangan aja kayaknya ada beban 100 kilo di tangan gitu ya. Ya itu saya juga jadi mikir jangan-jangan permasalahannya bukan di aspek dosennya gitu. Sampai dari masa lalunya ketika sekolah mungkin ya. Di sekolah aktif juga enggak? Kayaknya begini, ketika misalnya begini, di sekolah nggak aktif, di kampus nggak aktif, oke lah, berarti masalahnya sama. Kalau sekolah aktif, kemudian di kampus nggak aktif, nah ini kan jadi masalah, ada yang beda berarti perlakuannya. Ya, saya masih hipotesis ini. Apakah mahasiswa yang tidak aktif di kampus ini dulu sekolahnya tidak aktif? Oh berarti kalau iya, ini masalah lama berarti. Ada masalah lama di sekolah yang belum solve sehingga terbawa ke kampus. Tapi kalau ada yang di
di sekolahnya aktif, kemudian masuk kuliah terus tiba-tiba nggak aktif, males-malesan. Nah itu berarti problemnya ada di zaman dia kuliah. Apa itu harus dikaji. Tapi di sisi lain sebaliknya mungkin di SMA nggak aktif, di kampus luar biasa ini. Oh, berarti ada sesuatu treatment yang dia temui di kampus dan membuat dia berubah. Nah, ini harus di-share ke teman-teman. Kenapa nggak bisa berubah seperti ini? Di kelas yang aktif kira-kira berapa orang? Yang rajin tanya, berani tamu ke depan, kira-kira ada berapa orang? Aktif itu kan juga bisa lewat media lain, gitu ya. Mahasiswa bisa aja tanya konsultasi ke dosen lewat sosmed, lewat email. Tapi jadi masalah ketika itu juga tidak dilakukan, itu jadi bingung dosen di kelas nggak tanya, di HP juga nggak pernah tanya, email apa lagi, nah terus dia apa mahasiswa itu harus bagaimana lagi gitu? Apakah seorang dosen harus merangkap jadi dukun misalnya sehingga bisa membaca pikirannya masing-masing mahasiswa atau bagaimana? Jadi repot juga. Yang penting kayaknya tadi membangun keberanian untuk bertanya ya, untuk bertanya. Saya kira menarik. Beberapa dosen saya dulu melatihnya jadikan PR. Jadi pertanyaan jadikan PR. Ketika beberapa orang tidak bisa bertanya secara langsung waktu itu, maka pertanyaan itu jadikan PR. Mahasiswa tolong baca buku ini, bab ini, silakan dikaji, dibaca. Kalau ada pertanyaan tulis ke depan masing-masing, nanti bacakan, diambil sampel. Nah, apakah dia seperti itu misalkan ya? Karena ya tadi untuk mungkin permasalahannya adalah waktu ya, ini tidak bisa spontan ya, tidak spontan. Jadi pertanyaannya dijadikan PR. Ada kalanya harus dipaksa memang, ada kalanya. Saya merasakan sendiri waktu itu, ada kalanya harus dipaksa. Kenapa saya lebih berani ke depan? Saya mengakui sebagiannya adalah karena keterpaksaan. Jadi kalau nggak dipaksa itu ya selamanya mungkin kita nggak akan punya kesempatan untuk berani tampil di depan. Cuman ya apa harus begitu selamanya? Apa harus begitu? Apa nggak iman ketika kita kuliah sekian lama ya hanya dapat itu? Saya kira penting ya, penting. Apalagi di mata kuliah kecakapan pribadi nanti, poin itu saya kira penting bagi mahasiswa. Poin keberanian untuk tampil di depan dalam kapasitasnya masing-masing ya. Tidak mungkin seorang sangunis dibandingkan dengan pragmatis dalam hal masalah keberanian, saya kira sudah jelas beda. Tapi setidaknya jangan nol lah, jangan potensi jangan nol. Seorang pragmatis saya kira juga perlu diberi bekal kesempatan untuk tadi tampil di depan. Dan itu sekali lagi ada kalanya harus dipaksa ya, harus memaksakan diri mungkin. Saya kira itu. Bapak pernah nggak jadi mahasiswa kubu? Mungkin bukan mahasiswa ya. Saya mengalami itu mungkin awal-awal kuliah ya, semester 1 ya semester 1 karena mungkin masih adaptasi begitu. Dari kampung halaman Madiun datang ke Surabaya sebagai pendatang, teman baru ya. Sebentar begini karena mungkin kemarin pernah saya sampaikan waktu di kelas. Masih ingat kaderisasinya di tes berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi mungkin itu yang membedakan. Seandainya ya, saya bicara seandainya mungkin kaderisasi di sana hanya seminggu, bisa jadi ya saya nggak akan seperti ini. Kenapa? Karena namanya kaderisasi itu mau nggak mau hampir tiap hari itu jarang ceritanya selesai kuliah terus balik ke kosan jarang. Selesai kuliah itu pasti ujungnya rapat angkatan, kumpul di kontrakan teman, mengerjakan tugas. Baru
baru sampai malam selesai pulang ke kos-kosan kontrakan istirahat. Hampir ritmenya begitu. Kuliah pulang itu yang diwaspadai yang kalau anak kos-kosan dan kontrakan mungkin nggak terlalu ya. Kalau anak yang tinggal di Surabaya, Sidoarjo itu mungkin rentan kuliah pulang. Tapi kalau yang tinggal di kos-kosan kontrakan, saya kira aktivitasnya bisa lebih banyak. Ya terkait tadi tugas baik tugas kuliah, tugas dari pengadilan waktu itu memaksa saya waktu itu untuk tidak sebagaimana image kupu-kupu dari kuliah pulang, karena nyaris terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan ya bersama. Itu kondisinya begitu. Oh, apa ya? Fatalnya jadi mahasiswa kupu. Fatalnya? Iya. Fatal itu maksudnya apa? Maksudnya akibatnya ya. Kerugiannya apa kedengarannya? Kuliah pulang ya. Iya. Yang paling mungkin kayaknya dia nanti asosial. Itu tidak sosial ya, jiwa sosial. Bukan jiwa sosialnya bisa jadi akan sangat minim ya. Kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain jadi minim. Fatalnya di situ. Siap-siap ya, siap pertemuan mahasiswa kumpul di kampus jam 4 sore. Yang kupu-kupu pasti dari rumah itu. Apalagi rumahnya jauh. Nah, balik kayak gimana? Ya memang diteliti saya kira. Saya kira diteliti mahasiswa kupu-kupu itu penyebabnya apa? Ya gak bisa disalahkan ya. Saya khawatir begini. Ada kemungkinan kenapa mahasiswa kupu-kupu, ternyata di rumah dia harus bantu orang tua. Nah ini sisi ini kan kadang tidak disangka oleh kita. Ternyata ayahnya sakit. Sehingga selepas beres harus segera ke rumah. Nah ini saran saya mau juga di dalam juga. Tidak hanya sekedar kita menyentuh si nasibi. Habis kuliah pasti berpulang kenapa? Apa mungkin malas sama teman-temannya. Ada loh dulu kawan sekalian yang nggak cocok sama teman-teman kasihan. Jadi nggak Saya tanya Pak. oh gitu kan? Iya. Saya coba sesuatu yang pulang ya. Aku sama kopi. Habis itu hujan lagi Pak. Jadi masih. Habis hujan kan saya dingin.